Hai semuanya, kembali lagi di NV Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Anaconda The Hunt for the Blood Orchid, yang menceritakan sekumpulan ilmuwan yang menembus hutan Kalimantan untuk mencari anggrek misterius yang dijuluki sebagai anggrek darah dan dipercaya memiliki khasiat diantaranya dapat memberikan kehidupan abadi bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal kisah memperlihatkan sejumlah ilmuwan sedang berdebat mengenai inovasi terbaru mereka yang mereka usulkan tentang menciptakan obat baru yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Inovasi itu datang dari ilmuwan yang bernama Mitchell yang dibantu oleh rekan kerjanya yang bernama Jack, Sam, dan Gail, di mana inovasi tersebut akan mengubah dunia medis dan dipercaya akan menyelamatkan banyak nyawa. Inovasi tersebut tentu saja memerlukan bahan-bahan yang penting, salah satunya yaitu anggrek darah yang terdapat di hutan Kalimantan, dan saking langkanya anggrek tersebut dibutuhkan 7 tahun untuk membuat sang anggrek mekar secara alami dan hanya bertahan selama 2 minggu saja. Dengan khasiat dari anggrek tersebut tentu saja bagi dunia medis sangat-sangat berguna serta dapat memberikan kehidupan yang lama bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Mendengar terobosan tersebut membuat pemimpin perusahaan mereka bertindak cepat dengan mengirimkan ilmuwan-ilmuwan tersebut ke Pulau Kalimantan. Singkat cerita, tibalah mereka di Pulau Kalimantan dengan cuaca yang sangat tidak begitu bersahabat, mengisyaratkan bahwa kedatangan mereka sama halnya membahayakan diri mereka. Namun bagi ilmuwan-ilmuwan tersebut, rupanya penemuan lebih penting dan akan tetap pada tujuan mereka. Di tengah hujan derasnya, Pulau Kalimantan membuat para pemilik kapal enggan untuk menjalankan kapal mereka di Sungai Kalimantan dikarenakan arus yang begitu kuat serta membahayakan kapal mereka, dan tak ada jalan lain selain menunggu selama 3 minggu. Namun untungnya saya mendapatkan informasi dari warga lokal bahwa jika ingin menyusuri sungai dan hutan Kalimantan, maka mereka harus menemui seseorang yang mengetahui seluk-beluk Pulau Kalimantan. Bertemulah mereka dengan Bill yang merupakan seseorang yang akan mengantar mereka menyusuri sungai Kalimantan di dalam hutan yang saat ini memasuki musim hujan. Kapal Bill mungkin terlihat kapal yang tidak layak pakai, namun mereka tidak punya pilihan lain selain mempercayakan semuanya kepada Bill. Mereka juga mendapatkan bantuan tambahan dari perusahaan mereka dengan mengirimkan ilmuwan yang lainnya yang bernama Cole dan Ben agar mempercepat kinerja mereka dalam mencari anggrek langka tersebut. Berangkatlah mereka menyusuri sungai Kalimantan dengan tujuan ke hulu sungai, dibantu oleh Cole yang ahli dalam bidang teknologi. Ia menemukan rute tercepat menuju hulu sungai dengan menyusuri jalur yang bernama Padrang, yang akan membuat mereka semakin optimis dapat menemukan anggrek tersebut. Setelah mendapatkan rute tercepat membuat Gail segera ingin beristirahat dikarenakan perjalanan mereka masih lama dan memasuki kamar yang telah disediakan. Namun ia terkejut dengan penghuni yang ada di sana dan sontak berteriak ketakutan yang membuat semuanya ikut panik dan mencari tahu apa yang terjadi. Rupanya Gail bertemu dengan Kong yang merupakan monyet kecil peliharaan dari Bill, yang kamar tersebut adalah tempat Kong beristirahat dan kini harus berbagi tempat dengan mereka. Malam pun tiba, di mana pada saat malam hari hutan Kalimantan menjadi sangat berbahaya dan mencekam yang tentu saja akan membahayakan ekspedisi mereka. Mereka pun makan malam dengan Kong yang juga ikut bersama mereka menikmati makanan yang disediakan. Namun Bill melarang Kong dan memintanya mencari makanan lain sehingga membuat Kong berlari ke atap kapal untuk mencari makanan di atas pohon yang dilalui oleh kapal mereka. Namun justru mereka tidak menyadari apa yang sedang memantau mereka. Keesokan harinya, Bill mencari Kong yang sejak tadi malam tidak terlihat di tempatnya. Sementara itu Gail sibuk melaporkan perkembangan ekspedisi mereka. Namun tentu saja di dalam hutan, sinyal mereka terganggu yang membuat Gail mencari tempat untuk menemukan sinyal. Namun ia bersandar pada tempat yang tidak semestinya sehingga membuatnya jatuh ke dalam sungai, yang saat itu juga membuat mereka meminta agar kapal berhenti dan menyelamatkan Gail.
Dengan masih dalam keadaan tenang, mereka meminta Gail untuk berenang ke arah kapal secara perlahan. Gail yang sedikit lagi sampai tiba-tiba saja dikejutkan dengan buaya sungai yang ingin memangsanya, sehingga membuat Bill bertindak cepat sebelum hal buruk terjadi kepada mereka. Setelah insiden tersebut, Bill menanyakan kepada mereka apakah masih ingin melanjutkan ekspedisi mereka yang saat ini menurutnya mulai mengkhawatirkan. Namun Mitchell yang merupakan pemimpin ilmuwan tersebut masih ingin melanjutkannya dengan dalih bahwa mereka akan kaya dengan hasil anggrek tersebut dan itu setimpal dengan bahaya yang mereka harus hadapi. Mereka pun kembali dikejutkan dengan kedatangan Kong yang secara tiba-tiba dan tampak begitu ketakutan setelah apa yang ia hadapi. Malam pun tiba disertai dengan hujan lebat yang membuat debit air sungai mulai meninggi. Bill mengusulkan kepada Jack bahwa ada baiknya mereka berbalik arah demi keselamatan kelompok tersebut. Namun Jack yang tidak ingin kehilangan waktu lebih banyak lagi akhirnya bernegosiasi dengan Bill dengan memberikannya tawaran uang lebih jika Bill tetap pada rute tersebut dan merahasiakan tawaran yang diberikan agar ekspedisi mereka berjalan dengan lancar. Pagi pun tiba di mana semua orang masih terlelap, namun tiba-tiba Bill tersadar akibat kapalnya menabrak puing-puing pepohonan akibat banjir yang telah terjadi. Tran yang merupakan awak kapal mengatakan bahwa setir pada kemudi kapal mereka sulit digerakkan akibat mengalami macet dikarenakan puing-puing yang menghambat baling-baling kapal. Bill pun membangunkan mereka dan mulai mencoba memperbaiki kerusakan yang ada, namun tampaknya kerusakan tersebut tak dapat ditanggulangi lagi. Akibat hujan semalam ternyata membuat arus sungai semakin deras yang membuat kapal mereka tak dapat berbalik arah dan menuju air terjun. Tran pun meminta semuanya untuk berpegangan pada apapun dikarenakan sebentar lagi mereka akan melewati air terjun. Akibat insiden tadi membuat mereka kehilangan sebagian peralatan mereka dan hanya menyisakan beberapa barang-barang yang masih berguna. Mereka kini berpacu dengan waktu dikarenakan jika menjelang malam tentu saja semakin berbahaya. Maka dari itu Bill menyarankan mereka untuk mengambil rute masuk ke dalam hutan, sekaligus ia akan menghubungi rekan seprofesinya yang bernama Livingston dan memintanya menjemput mereka di sungai lainnya yang bernama Tokut. Ia pun langsung menghubungi Livingston untuk segera ke tempat pertemuan mereka serta akan memberikan bayaran yang sesuai dengan jarak yang dari lokasi kehancurnya milik kapal Bill. Kesepakatan pun telah dibuat dan membuat Livingston ke tempat yang telah disepakati. Bill pun meminta mereka untuk tetap bersama selama mereka memasuki hutan, karena jika tersesat, maka sulit bagi siapapun menemukan mereka di lebatnya hutan Kalimantan. Berjam-jam lamanya telah mereka tempuh yang pada akhirnya mereka tiba di sebuah rawa yang menurut Bill merupakan rute tercepat dan akan menghemat 1 hari perjalanan jika melewati area tersebut. Masuklah mereka ke dalam rawa-rawa yang tentu saja sudah bisa kalian tebak apa yang akan terjadi selanjutnya, serta Kong yang mengawasi dari atas pohon pun mencoba memperingati mereka tentang apa yang ada di rawa-rawa tersebut yang merupakan anaconda berukuran besar dan siap untuk memangsa mereka. Shit, what was that? Oh, there it is again, man. There's something in here. Ben? Setelah kejadian tadi membuat mereka syok dengan serangan anaconda yang berukuran jauh lebih besar dari biasanya, dan Cole yang begitu panik pun terus mengoceh bahwa mereka akan mati di dalam hutan tersebut. Jack pun menenangkan Cole agar yang lainnya tidak ikut panik, dan Bill juga penasaran bagaimana anaconda yang seharusnya berukuran biasa-biasa saja dapat melebihi ukuran pada umumnya. Dan melihat mangsanya adalah manusia, setidaknya diperlukan beberapa minggu untuk mencerna makanannya. Semuanya pun sepakat untuk segera kembali, namun Jack yang masih berambisi dengan anggrek itu justru meminta mereka agar tetap melanjutkan ekspedisinya, sehingga perdebatan mulai terjadi tentang kelanjutan ekspedisi tersebut. Dari perdebatan panjang itu pun terdapat 2 kubu yang ingin melanjutkannya dan ada yang ingin pulang saja. Dan untuk menemukan jawaban akhirnya, mereka sepakat untuk kembali membahasnya jika telah berada di kapal jemputan mereka.
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dan di sini Bill akhirnya memberitahukan kepada Sam bahwa seharusnya ia tidak membawa mereka menyusuri sungai Kalimantan di cuaca hujan lebat. Namun karena ia tergiur dengan tawaran uang yang begitu banyak dari Jack, dan Bill meminta maaf atas kecerobohannya yang telah membuat kelompok tersebut berada dalam bahaya. Selama perjalanan tentu saja rasa lelah akan menghampiri mereka serta hewan-hewan hutan tentu saja akan mereka jumpai sepanjang perjalanan. Hal ini terbukti saat Mitchell melihat sesuatu yang berada di punggung Cole yang tampak tak asing bagi mereka, yaitu lintah yang berukuran cukup besar. Cole yang panik pun membuat Bill menghampirinya dan membantu Cole melepaskan lintah yang menempel di sekujur tubuhnya. Mereka pun beristirahat sejenak untuk membantu Cole sekaligus mereka beristirahat dikarenakan telah berjalan selama berjam-jam. Di saat Mitchell ingin memakai sepatunya, Tran menghentikan dan memperlihatkan bahaya yang hampir saja membunuhnya, yaitu laba-laba yang dikenal sebagai laba-laba batu yang merupakan spesies laba-laba yang sangat berbahaya. Jika terkena gigitannya dapat membuat siapa saja mengalami kelumpuhan dalam waktu hitungan detik. Melihat spesies laba-laba itu membuat Jack menyimpan laba-laba tersebut yang mungkin saja akan berguna nantinya. Sementara itu, Livingstone pun mulai menyusuri sungai yang mengarah ke tempat pertemuannya dengan Bill. Namun di tengah perjalanan, kapalnya tiba-tiba menabrak sesuatu yang membuatnya harus memeriksa area sekitar. Merasa sesuatu sedang mengawasinya membuat Livingstone mulai berjaga-jaga dengan mengambil senjata miliknya. Namun Anaconda lebih dulu menyerangnya yang membuatnya ia secara tanpa sengaja menarik tuas kapal dan membuat kapal tersebut melaju dengan kecepatan penuh yang pada akhirnya meledak dan terdengar oleh Bill dan yang lainnya, sehingga membuat mereka secepat mungkin ke sumber suara dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Setibanya di lokasi mereka terkejut dikarenakan itu merupakan kapal yang mereka tumpangi pulang, namun kini telah hancur. Sesuatu telah terjadi kepada Livingstone yang tidak mereka ketahui. Bill pun meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang yang tersisa dan mencari apa saja yang bisa mereka gunakan. Hello? Setelah berdiskusi sejenak, mereka juga menemukan jejak pemburu yang berasal dari suku Lopax dan mendalami daerah sekitar. Tran mengusulkan untuk mendatangi suku tersebut dan meminta bantuan kepada mereka, dan jika beruntung maka mereka akan menemukan perahu yang dapat mereka jadikan sebagai tumpangan menuju tempat yang lebih aman. Secara terpaksa semuanya pun sepakat dan kembali menyusuri hutan dan mengikuti jejak dari suku tersebut. Lebatnya hutan membuat pandangan mereka terhalang sehingga Bill membuka jalan bagi mereka, namun secara mengejutkan mayat dari Livingstone ternyata berada di sana dengan kondisi yang tragis dan bisa disimpulkan Anaconda sengaja membawanya ke sana. Mereka pun berkumpul dan berdiskusi mengenai apa yang mereka lihat barusan, dan akhirnya Bill mulai paham dengan situasi yang ada, di mana ternyata tidak hanya satu anaconda yang berada di sekitar mereka, namun terdapat beberapa. Itu dikarenakan mayat yang mereka temukan tadi merupakan tanda yang ditinggalkan oleh anaconda pejantan yang sedang memasuki musim kawin, sehingga saat ini mereka benar-benar berada dalam keadaan bahaya. Bill mengajak mereka untuk segera ke desa suku setempat sebelum malam datang. Perjalanan pun kembali dilakukan dan berhasil sampai di desa suku setempat. Namun rupanya tidak ada seorang pun yang berada di sana dan hanya menyisakan puing-puing bekas pertempuran yang ternyata suku tersebut juga mendapatkan serangan dari anaconda dan salah satunya berhasil dibunuh, sekaligus menyimpulkan bahwa ular tersebut melewati pedesaan itu untuk mencari betina di suatu tempat. Tran yang melihat kondisi tersebut mengatakan bahwa sebagian warga suku telah meninggalkan tempat tersebut menggunakan perahu, sehingga secara terpaksa mereka harus membuat perahu sendiri demi keluar dari tempat tersebut. Sementara mereka merakit perahunya, Jack menemukan sebuah simbol unik yang berbentuk bunga anggrek. Ia pun memperlihatkan kepada Sam dan mengatakan bahwa kini ia tahu mengapa anaconda yang mereka temui berukuran sangat besar, yaitu ular tersebut memakan anggrek yang mereka cari, sehingga membuat perkembangan ukuran anaconda menjadi sangat besar di luar dari ukuran biasanya. Dan dari kesimpulan tersebut, rupanya hasil penelitian mereka benar mengenai khasiat dari anggrek langka yang mereka cari-cari.
Jack rupanya masih tetap menginginkan anggrek itu dan membujuk rekan-rekannya dikarenakan menurutnya lokasi anggrek tersebut telah dekat dengan mereka. Ia meminta untuk segera ke lokasi tersebut, namun tentu saja kebanyakan dari mereka menolak hal itu dan jika berpikir secara logis, maka keselamatan lebih penting dari anggrek yang bisa saja telah habis. Sam juga akhirnya mengatakan hal yang telah dikatakan oleh Bill mengenai dirinya yang dibayar lebih demi menerobos sungai Kalimantan, sehingga Jack yang tak dapat berkutik lagi memutuskan untuk menyendiri sementara waktu. Di tempat lain, Mitchell beristirahat sejenak dan mencari apa yang bisa ia gunakan untuk menghangatkan tubuhnya di perjalanan nanti. Namun tanpa sengaja ia menemukan alat komunikasi di dalam tas milik Jack yang rupanya tanpa sepengetahuan mereka, Jack berhasil menemukan alat komunikasi milik Livingstone. Secara bersamaan, Jack datang dan melihat apa yang ditemukan oleh Mitchell serta menjelaskan kepadanya mengapa ia tidak memberitahukan hal tersebut. Itu dikarenakan Jack tidak ingin mereka segera kembali tanpa berhasil menemukan anggrek yang mereka cari selama ini. Dan Jack yang tidak ingin ketahuan akhirnya membuka tempat laba-laba yang ia simpan dan membuat Mitchell tergigit yang sepersekian detik itu juga membuat tubuhnya secara perlahan tak dapat digerakkan yang lama-kelamaan akan mengalami kelumpuhan total. Ia pun meninggalkan Mitchell tanpa rasa bersalah dan menuju kapal buatan mereka. Sam yang melihat Jack berkemas sendirian menanyakan di mana Mitchell yang hanya dijawab dengan mengatakan bahwa Mitchell sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu. Merasa ada yang janggal dengan tingkah laku dari Jack membuat Sam mendatangi Mitchell untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia pun melihat kondisi Mitchell yang tak dapat mengatakan sepatah kata pun dan memeriksa tubuhnya dan ditemukan bekas gigitan dari laba-laba yang saat itu juga Sam mengetahui siapa pelaku yang membuat Mitchell lumpuh total. Namun bersamaan dengan itu rupanya anaconda mengintai mereka yang membuat Mitchell memberikan isyarat untuk segera lari dari tempat tersebut. Sam yang tidak tahu dengan maksud isyarat darinya akhirnya memutuskan untuk mendatangi Jack dan memintanya penjelasan mengapa ia tega melakukan hal tersebut kepada Mitchell. Perdebatan pun mulai kembali terjadi. Jack yang memanfaatkan kekacauan itu pun kabur membawa perahu buatan mereka. Oh my God. Mereka pun berencana untuk mengambil perahu buatan mereka dan tahu kemana tujuan dari Jack, yaitu mencari anggrek tersebut. Mereka pun akan menyusuri hutan dan akan mencegat Jack ke tempat yang menurutnya akan menyimpan perahu itu. Namun tentu saja hal lain harus mereka perhatikan, yaitu sang anaconda juga memburu mereka dan mulai melakukan teror yang membuat kelompok tersebut mencoba untuk sesegera mungkin keluar dari sana. Dikarenakan penerangan mereka tidak cukup memadai ditambah dengan hujan yang begitu lebat membuat mereka tanpa sengaja terperosok ke dalam jurang yang tidak begitu dalam, namun cukup membuat mereka kalang kabut sekaligus panik akibat kejaran anaconda. Jurang tersebut rupanya membawa mereka masuk ke dalam sebuah gua gelap dan digenangi air yang tentu saja sangat disukai oleh anaconda. Cole yang tidak terlalu memperhatikan mereka akhirnya harus terpisah akibat tanpa sengaja ia menjatuhkan senter dan berusaha memanggil yang lainnya dan berharap suara dari mereka akan menuntun Cole ke jalan yang telah dilewatinya. Semakin dalam Cole masuk menelusuri gua tersebut, semakin tersesat pula dirinya. Dengan rasa panik dan ketakutan membuatnya berlarian ke sana kemari yang pada akhirnya ia bertemu dengan Tran yang ditugaskan untuk mencari Cole. Keduanya pun bergegas menuju yang lainnya, namun sayangnya Tran terperosok ke dalam air dan akhirnya menjadi mangsa bagi sang anaconda. Menunggu begitu lama membuat Bill mencari keduanya, namun tampaknya hal buruk telah terjadi melihat senter yang digunakan Tran berada di permukaan air. Ia pun kembali yang bersamaan dengan itu saya menemukan jalan keluar dari gua tersebut dan segera bergegas menuju jalan keluar yang berada di depan mereka. Dengan sisa tenaga yang dimiliki membuat ketiganya mulai merangkak dan tiba-tiba terdengar suara Cole yang memanggil mereka yang ternyata Cole masih hidup dan berhasil menemukan mereka serta juga bergegas keluar melalui lubang gua yang dilewati oleh Sam. Anaconda tadi tentu saja tidak ingin melepaskan mangsanya sehingga mulai mengejar Cole dan juga ikut masuk mengikuti lubang gua tersebut. You're the bomb, Sam! You Laredo promise! Go!
Again. Sementara itu, Jack yang mengikuti peta jalur pencarian akhirnya menemukan anggrek langka tersebut yang berada di seberang jurang, sekaligus akan membuatnya kaya raya. Bersamaan dengan itu, Bill dan yang lainnya telah sampai ke tempat anggrek tersebut dan melihat Jack telah berada di sana. Mereka tidak tertarik dengan anggreknya dan justru ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mengambil kembali perahu yang telah dicuri oleh Jack. Mereka pun amat senang dengan perahu yang masih utuh dan berniat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Jack yang menyadari kedatangan mereka tentu saja tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan dengan senjata yang ia miliki tentu saja akan bertindak semena-mena. Ia tidak akan membiarkan siapapun menggagalkan rencananya mendapatkan sang anggrek langka dan mengarahkan mereka ke tempat anggrek itu berada. Ia membuat Bill pingsan dan memerintahkan Gale untuk mengikat Cole agar sebagian dari mereka tidak mengganggu rencananya. Jack juga meminta Sam untuk mengambil anggrek yang berada di seberang jurang, dan jika Sam melawan, maka ia tidak akan segan-segan untuk melukainya. Sam tentu saja terpaksa menuruti apa yang dikatakan oleh Jack dan membuatnya tak mempunyai pilihan. Namun ia juga ketakutan melihat jumlah anaconda yang berada di dasar jurang tersebut yang sedang memasuki musim kawin. Setibanya di tepi jurang, ia pun segera mengambil anggrek sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Jack. Merasa telah banyak mengambil anggreknya, ia pun kembali dengan berhati-hati karena jika terjatuh ke dasar jurang, maka tentu saja akan menjadi santapan bagi para anaconda. Di tengah perjalanannya ternyata hujan membuat pijakan yang dilaluinya mulai roboh dan secara perlahan membuatnya hampir terjatuh. Ia mencoba untuk mengancam Jack dengan berniat menjatuhkan tas yang berisikan anggrek itu. Namun Jack justru berbalik mengancamnya dan akan menembaki Gale dan Cole jika tidak segera menyerahkan tas tersebut. Dan disinilah pertarungan terjadi, di mana Bill yang telah sadar akhirnya melayangkan pukulan kepada Jack dan pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil membinasakan salah satu anaconda, membuat tempat tersebut mulai longsor dan menimpa semua anaconda yang berada di sana, sekaligus membuat anggrek yang mereka cari juga ikut tertimbun, sehingga tidak akan ada seorang pun yang akan mencari anggrek langka tersebut. Mereka juga tidak akan menemukan anaconda lagi dan memutuskan untuk segera pergi dari hutan tersebut dengan menggunakan perahu yang sebelumnya telah mereka rakit, dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan akan membuat siapa saja menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keinginannya. Namun keserakahan juga akan menimbulkan kesengsaraan. Maka dari itu, tetaplah merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan jangan lupa untuk bersyukur. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios.